Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para sedulur, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi setelah berapa hari saya nggak bikin konten karena malum, karena ada kesibukan tugas di darat sama di udara gitu para sedulur, jadi belum sempat bikin konten gitu. Karena ya biasalah ada request. Malam ini saya menyempatkan waktu untuk membahas tentang dunia spiritual ataupun pemahaman spiritual mistik tentang khodam. Ini ada yang bertanya, apa sih manfaatnya khodam macan putih? Oke, kali ini saya akan membahas tentang kemanfaatan dari orang yang memiliki khodam macan putih gitu. Dari video yang sebelumnya, entah minggu-minggu yang lalu saya bikin, itu ciri-ciri orang yang didampingi diikuti oleh sosok khodam macan putih, entah dari leluhurnya ataupun dari siapa. Nah, kali ini mudah-mudahan para sedulur semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran segala urusannya para sedulur ya, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita nggak bakal lama lagi untuk menyambut yang namanya Hari Raya Idul Fitri, yaitu puncaknya kita berpuasa. Mudah-mudahan semuanya lancar selalu puasanya para sedulur ya gitu. Oke, kita lanjut ke tema pembahasan tentang kemanfaatan khodam macan putih yang ada di diri kita. Karena gak semua orang yang memiliki, yang didampingi oleh khodam macan putih itu paham tentang manfaatnya atau kegunaannya. Itu kita di sini memberikan edukasi, pemahaman ataupun yang lain ya para sedulur. Karena mungkin para sedulur di sana yang nonton channel ini mempunyai sosok pendamping macan putih, entah itu dari leluhurnya, titisannya, ataupun dari suatu amalan yang diberikan, yang dijasahkan oleh gurunya, dari suatu tirakatnya sehingga mempunyai. Dan mungkin ada yang memberikan yang gamblang pemahamannya, ada juga yang enggak. Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman, memberikan pembelajaran, pengetahuan tentang kemanfaatan dari sosok pendamping macan putih tersebut yang ngikut di badan kita gitu. Oke, baik para sedulur, sebelum kita lanjut ke tema pembahasan tentang kemanfaatan macan putih yang ada di badan kita, jangan lupa di subscribe dulu para sedulur dan dipencet tanda loncengnya ataupun di like gitu, biar para sedulur nggak ketinggalan ketika saya mengupload video gitu. Jangan lupa, jangan di skip, tonton sampai habis biar nggak gagal paham para sedulur. Ini hanya sebatas pengetahuan dan pengalaman saya pribadi itu yang saya ketahui. Baiklah, apa sih tahap pertama untuk merasakan sesuatu energi ataupun goib yang ada di badan kita, yaitu macan putih. Biasanya kita mendapatkan sesuatu khodam macan putih itu dari suatu amalan, dari suatu perjalanan, dari suatu tirakat, atau dari leluhur kita menitis kepada kita gitu. Dimana dahulu leluhur kita mempunyai amalan, suatu doa, ilmu macan putih sehingga menitis kepada diri kita. Ada juga yang dari amalan. Nah, biasanya saya akan membahas dulu dari suatu amalan yang dulu saya pernah memilikinya. Dulu saya pernah dijasahkan sama guru. Pertama memiliki
dijasahkan suatu doa amalan, yaitu ajian Sewu Macan Putih Prabu Siliwangi. Pertama yang saya rasakan ketika saya berzikir ataupun ketika saya diisi, begitu dahsyat, luar biasa energinya. Karena mungkin semua pada tahu tentang macan putih gitu, yang sangat fenomenal di dunia spiritual, bahkan banyak diburu oleh orang-orang spiritual. Karena Hodam Macan Putih ini sangat luar biasa gagahnya, sangat luar biasa saktinya gitu. Yang saya rasakan luar biasa. Pertama saya dijasahkan oleh guru ataupun diisi, ketika saya pertama mengamalkannya, itu biasanya pertama kali yang kita rasakan energi luar biasa, sehingga membuat badan kita itu bergetar, mengguncangkan badan. Bergetarnya itu luar biasa, sampai ketika berhenti berzikir aja masih berasa badan ini bergetar. Getaran dari suatu energi macan putih itu aktif di badan kita. Itu nomor satu manfaat dari pertama kita memiliki ajian ataupun ilmu macan putih yang hadir di badan kita. Pertama yang kita rasakan manfaatnya adalah getaran yang begitu hebat, kencengnya di badan itu. Yang kedua, manfaat dari orang yang memiliki Hodam Macan Putih. Yang kedua adalah dia itu mempunyai karismatik yang luar biasa, wibawa luar biasa. Itu yang kedua kemanfaatan dari orang yang memiliki ilmu macan putih ataupun Hodam Macan Putih. Dia mempunyai energi, dia mempunyai kewibawaan, karismatik yang luar biasa, yang begitu hebat gitu ketika dipandang orang. Itu para sedulur yang kedua. Untuk yang ketiga, macan putih ini mempunyai kekuatan energi spiritual pagar goib para sedulur. Yang ketiga, selain dari wibawa karismatik, dia juga mempunyai energi goib, benteng goib yang begitu hebat, luar biasa para sedulur. Jadi benteng goib ini untuk apa sih gunanya? Insya Allah ketika kita mau diserang ataupun diguna-guna ataupun dijolimi sama orang melalui ilmu hitam, melalui energi lagi, melalui goib lagi gitu, namanya santet, guna-guna, teluh, sihir. Dan insya Allah energi goib macan putih ini mampu dia itu menangkal gitu, karena luar biasa energi benteng goibnya. Yang ketiga, mempunyai energi benteng goib yang luar biasa. Jadi kalau orang yang mempunyai Hodam Macan Putih, dia itu kalau bagus mengamalkannya dan dia aktif, yakin gitu, dengan izin Allah, karena emang ini juga dapatnya dari asma Allah gitu, dari suatu amalan gitu. Dan amalan itu bagus karena ini jin yang termasuk golongannya jin muslim, itu macan putih ini para sedulur. Gak mudah orang yang memiliki ilmu macan putih ataupun orang yang didampingi oleh suatu sosok goib macan putih, dia itu gak mudah yang namanya disantet ataupun diteluh ataupun diguna-guna. Dia gak mudah untuk menembuskannya para sedulur. Dia mempunyai kekuatan benteng goib yang luar biasa. Itu yang ketiga kemanfaatan dari orang yang didampingi oleh macan putih. Untuk yang keempat para sedulur, dia itu mempunyai kekuatan untuk kesukseskan meraih karir. Misalkan kita itu dari namanya memudahkan segala urusan lah. Misalkan kita ada punya jualan ataupun bisnis ataupun kita bekerja. Nah, macan putih ini membantu untuk memudahkan kita mendapatkan rezeki gitu. Entah kita melamar kerja akan mudah mendapatkan kerjaan, entah kita berjualan akan mudah kita berjualan.
sehingga rezeki itu tidak sulit, akan mempermudah menggapai suatu rezeki dari sudut manapun. Apalagi kita itu mempunyai kerjaan yang benar-benar real kerjaannya, misalkan ya kayak jualan atau kayak bisnis ataupun kayak kerjalah, apa aja kerja gitu. Ketika kita bekerja entah di buruh, di pabrik, dia akan membantu agar kita itu mudah untuk dipercaya sama orang-orang sekeliling, sehingga mudah untuk mendapatkan meraih suatu rezeki. Itu enggak sulit. Biasanya itu untuk kemanfaatan orang yang memiliki, yang didampingi oleh suatu sosok gaib macan putih, para sedulur. Jadi biasanya orang yang memiliki, yang dijaga oleh macan putih itu positif, dia akan mudah mendapatkan sesuatu keinginan. Entah dia pengen naik jabatannya, entah dia pengen laris dagangannya, entah dia pengen misalkan jomblo, pengen mudah untuk mendapatkan jodohnya. Dia akan mudah untuk meraih segala sesuatu yang kita inginkan. Itu para sedulur, karena energinya positif gitu. Untuk yang kelima, para sedulur, orang yang didampingi oleh macan putih ini, dia akan mudah untuk meningkatkan suatu yang tadi saya bilang, yaitu wibawa, karismatik, daya tarik, para sedulur. Jadi untuk misalkan kita dari segi karismatik kita itu akan mengeluarkan sesuatu yang hebat dipandang oleh para sedulur ataupun para rekan kerja ataupun para teman, para sahabat. Itu karena mengeluarkan energi yang positif. Itu para sedulur. Karena energi yang keluar dari macan putih ini, dia akan mempengaruhi orang di sekeliling kita, sehingga orang itu baik kepada kita atau sayang kepada kita. Dan ketika ada orang yang gak suka sama kita, dia akan tidak mampu untuk dekat sama kita. Dia akan selalu menghindar jauh, karena dengan kekuatan energi ya itu karismatik itu, dia akan malu gitu ketemu kita kalau orang yang punya hati yang jelek kepada kita. Itu para sedulur. Untuk yang kelima itu manfaat dari orang yang didampingi oleh macan putih, dia akan mempunyai kewibawaan yang tinggi. Dan juga untuk yang keenam, orang yang didampingi oleh macan putih ini, dia mempunyai kekuatan kegaiban. Seperti apa halnya, dia akan mudah untuk terkoneksi sama yang namanya hal gaib gitu. Dia akan mudah untuk berkomunikasi lah. Dia akan peka batinnya, dia akan terbuka gitu panca inderanya. Dia akan mudah untuk merasakan sesuatu kegaiban. Itu para sedulur. Untuk yang keenam, akan mudah untuk menyerap sesuatu kegaiban atau energi-energi gaib. Itu akan peka rasanya. Itu dari yang keenam. Atau yang ketujuh, kelebihan atau kemanfaatan dari orang yang mengambil ataupun mempunyai khodam macan putih. Untuk yang kedelapan, para sedulur, untuk yang kedelapan, orang yang didampingi, dijaga oleh macan putih ini, dia mempunyai keberanian yang luar biasa, para sedulur. Contohnya keberaniannya seperti apa? Misalkan dia itu penakut tadinya, ketika dia didampingi atau punya ilmu macan putih atau ajian macan putih, dia akan berani menghadapi sesuatu apapun. Misalkan jalan ke tempat yang angker ataupun menemui orang-orang yang tadinya kita takut temui dia karena dia itu begini begitulah, itu gagah atau gimana, sombong. Nah di situ kita nggak ada lagi rasa takut karena dibantu, ditunggangi oleh macan putih itu. Bahkan si musuhnya pun akan terketir. Itu untuk yang kedelapan, para sedulur. Dia itu mempunyai kekuatan
Untuk yang kesembilannya, untuk yang selanjutnya, untuk yang ke-9 para sedulur, dia itu mampu untuk mengusir jin jahat. Itu seperti apa contohnya? Misalkan kita di rumah kita itu ataupun di toko kita itu ada sesuatu jin jahat gitu, jin tidak baik. Nah, dia itu ketika seorang itu memerintahkannya dan tahu, tinggal kita bilang aja, tinggal duduk aja di situ. Ketika ditempati sama orang yang mempunyai oleh sosok macan putih ini, nah dengan seketika jin yang jahat itu, jin yang tidak baik itu akan kabur para sedulur, karena dia mengeluarkan energi yang positif. Itu untuk yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya para sedulur, untuk kemanfaatan dari sebuah macan putih tadi, dia itu ketika orang ini mempunyai musuh. Nah, misalkan orang yang gak suka sama kita, sama orang yang mempunyai didampingi oleh macan putih tadi. Nah, orang itu jangankan untuk ketemu kita, untuk mendengar suara kita aja, mendengar nama kita aja, dia udah terbirit-birit para sedulur. Jangankan dia ketemu kita, dia dengar nama kita aja dia udah jauh pergi gitu, karena saking merasakan energi dari macan putih ini. Misalkan begini contohnya nih, kitab orang yang didampingi oleh macan putih tadi, misalkan pulang kampung lah gitu, terus di kampungnya itu ada yang gak suka, ada yang benci, ataupun ada yang jolim gitu. Nah, ketika orang yang didampingi oleh macan putih ini, nah tahu orang musuhnya ataupun orang yang gak sukanya itu dia ada di rumahnya, jangankan untuk ketemu, dia melewat ke depan rumahnya aja dia udah ngerasakan ketakutan para sedulur. Bahkan dia nyari jalan yang lain agar tidak melewati rumahnya. Bahkan jangankan untuk ketemu dia selalu menghindar, mencari jalan agar tidak berhadapan ataupun berketemulah sama orang yang memegang ataupun yang dijaga oleh macan putih itu. Kenapa itu terjadi? Karena saking kuatnya itu energi dari wibawa dari macan putih itu, sehingga membuat musuh itu selalu getar gitu. Jadi jangankan untuk ketemu, untuk natap mukanya, untuk ngobrolnya, dengar suaranya aja dia ada, dia udah selalu mencari 1000 alasan untuk menghindar. Begitu para sedulur, itulah kemanfaatan dari orang yang memiliki atau dijaga oleh macan putih itu. Jadi jangankan makhluk halus, jangankan manusia gitu yang jolim sama kita, makhluk halus pun tidak berani, makhluk halus pun kabur gitu, karena dia nggak kuat dengan bentengannya. Apalagi misalkan orang yang jolim kepada kita, untuk dengar suaranya aja dia udah mencari alasan untuk menghindar, nggak berani dia ketemu, paling bisanya cuman ngomong doang di jauh, ngomong doang di belakang. Itu para sedulur, karena itulah kemanfaatan dari orang yang mempunyai, yang dijaga oleh macan putih itu. Jadi energinya luar biasa, positif, punyai bentengan goib, mempunyai karismatik, dia pemberani dan juga memudahkan melancarkan segala urusan. Lalu dia juga punya energi spiritual pengobatan para sedulur. Misalkan contohnya seperti ini, saudara kita sakit, kesambet misalkan, lalu minta tolong sama kita, sama orang yang dijaga oleh macan putih tadi. Jangankan dibaca doanya, dia datang aja duduk udah kepanasan, si jin hitamnya itu ataupun si jin yang nempel di badannya itu udah kepanasan, karena dengan energi positif yang dan negatif itu bentrok gitu. Itulah kemanfaatan dari orang yang memiliki ilmu ataupun
macan putih tadi. Dia bisa mengusir jin jahat, jin hitam, jin fasik ketika itu jin itu mengganggu kita gitu. Banyak positifnya para sedulur dari orang yang memegang yang dijaga oleh macan putih tadi. Dan juga orang yang memiliki yang dijaga oleh macan putih tadi, dia itu mengeluarkan energi aura yang positif, aura yang selalu enak dipandang orang para sedulur. Ketika orang deket sama dia ngerasa nyaman, ngerasa pengen ngobrolnya enak, nyambung. Nah itu karena dari pancaran auranya aja, dari pancaran karismatiknya aja, dia mengeluarkan energi yang positif, sehingga membuat banyak orang yang suka, banyak orang yang cinta gitu. Karena orang yang deket sama dia selalu nyaman gitu. Kalau orangnya baik. Kalau orang yang nggak baik, punya niat jahat, jelek hatinya, dengki, itu tidak bakalan betah berteman samanya. Selalu dibikin gak betah aja. Kenapa? Karena dia punya hati yang jelek, punya hati yang jolim. Tapi kalau orang yang lepas, orang yang gak punya hati dengki, jelek, akan selalu nyaman berteman dengannya. Ngobrol dengan orang yang memiliki, yang dijaga oleh macan putih tadi itu akan ngerasa nyaman itu. Karena dia mengeluarkan energi aura yang positif. Itu para sedulur. Itu kemanfaatan dari orang yang memiliki, yang dijaga oleh macan putih tadi. Jadi selain dari karismatik, selain dia punya bentengan, selain dia mempunyai aura yang bagus, kewibawaan, dia juga akan mudah menjalankan segala urusan, entah dari apapun. Dan dia juga punya energi pengobatan gitu. Lalu dia juga akan dijaga dari segala kejahatan. Misalkan ada orang yang zolim sama kita, entah zolim melalui batiniahnya ataupun melalui zohiriahnya, dia akan selalu dijaga. Misalkan kita dipukul dari belakang, akan selalu terlindungi. Misalkan kita diserang dengan ilmu hitam ataupun diguna-guna, akan selalu dijaga itu para sedulur. Jadi semua itu mudah-mudahan yang saya berikan tadi, yang saya ceritakan tadi, itu satu pengalaman yang saya dapat gitu para sedulur. Jadi kalau ada yang salah, kalau ada yang gak paham, jangan dipermasalahkan. Karena apa, ini pendapat saya, ini pengalaman saya. Mudah-mudahan yang saya ceritakan membantu pemahaman para sedulur yang mempunyai selama ini saya dijazahkan oleh guru saya, mempunyai hodam macan putih katanya gitu, tapi tidak tahu kemanfaatannya, tidak tahu cara ngegunainnya, dan tidak tahu cara penyelarasannya bagaimana. Ya silahkan ngobrol, silahkan sharing gitu, silahkan bertanya gitu, biar kita bisa berbagi pengalaman para sedulur, bisa memberikan pemahaman itu para sedulur. Itu banyak sih yang misalkan contohnya ya, kalau zaman sekarang kan ada orang yang saya pengen punya hodam itu, tapi saya nggak mau dengan amalan puasa bagaimana gitu. Kebanyakan begitu, kebanyakan macan putih itu diambil, dimiliki sama anak-anak muda yang lagi senang-senangnya dia berkarir, senang-senangnya dia bergaya gitu. Karena yang punya macan putih itu bisa juga untuk body language para sedulur, untuk biar kita itu selalu dilihat penampilan kita itu oke sama orang itu para sedulur. Biasanya diambil sama anak-anak muda gitu untuk melancarkan karirnya, agar dia mudah untuk mendapatkan pasangan. Itu kebanyakan kan nggak mau ngambil ilmunya karena harus puasa, harus tirakat. Di sini juga banyak yang dari kalung, dari ajimah. Itu saya menyediakan ajimah kalungnya ataupun cincin hodam satu jiwanya atau minyaknya sebagai mahabah itu untuk aura para sedulur. Jadi nggak perlu ribet gitu, nggak perlu puasa,
nggak perlu berzikir, tinggal dibawa aja instan kalau ngambilnya dari satu ajima. Kalau satu amalan emang harus dipuasain, harus dijikirin. Dan insya Allah kalau ngambil dari sini tanpa puasa, tanpa harus tirakat, tinggal jalanin aja. Begitu para sedulur. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.